Terima kasih loh sudah menerima kedatangan saya. Iya. Ya, ini suasana hujan-hujan gini ya. Wah, iya. Kita harus memang sabar, Pak Karso. Lebih-lebih kita sedang menjalankan ibadah puasa. Solo ini memprihatinkan juga ya. Iya. Beberapa lokasi Banjir. Iya. Kayak gitu. Betul. Zaman ya ini kok jauh banjir. Ini ya. Loh, ini sudah on tadi. Aduh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pemirsa semua? Jumpa lagi dalam acara Lincah Pak Karso, forum perbincangan yang humanis, edukatif, dan aktual. Sekali lagi, matur nuwun Pak Karso sudah menerima kedatangan saya. Saya yang matur nuwun yang rawat ini. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa Pak Karso. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan puasa hari ini ya. Iya. Insya Allah. Barakah. Ini kan alhamdulillah sudah. Oh iya. Tadi, alhamdulillah ya. Iya. Terima kasih hidangannya. Insya Allah berpahala menyediakan orang yang berbuka puasa itu. Ini yang bukanya ya sak-sak. Iya. Saya itu terngiang-ngiang dengan percakapan kemarin yang soal Kawah Condro Dimuko itu. Itu kan kalau bahasa modernnya sekarang kan pendidikan. Dan dalam konteks bulan puasa itu kan kita disarankan untuk menjalankan kebaikan dan ibadah terutama di masjid. Tapi yang saya Pak Karso, saya ingin mengulik dulu soal pendidikan. Apakah itu urusannya keluarga saja ya sebetulnya itu? Pendidikan itu? Betul, ya. Enggak. Ya keluarga apa namanya? Pendidikan itu kita kenal dulu namanya Tripusat Pendidikan. Tripusat. Tri itu 3, pusat. Pusat. Ada Tripusat Pendidikan itu. Iya. Ada pendidikan formal namanya sekolah. Ada pendidikan informal namanya keluarga. Ada pendidikan non formal itu di masyarakat. Nah ini tiga-tiganya saling menjadi satu kesatuan dalam konteks yang saya moco begitu. Pasis ya. Ini sebenarnya tugas dari Tripusat ini untuk bagaimana merubah peradaban ya, peradaban masyarakat supaya menjadi lebih baik. Dan ketiga-tiganya ini kan istilah Tripusat itu istilahnya Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara ya yang mengusulkan ide Tripusat itu. Jadi kita ini hidup dalam satu sistem sosial yang sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam konteks Ramadan saat ini, saya kira kita harus bisa memaknai supaya masjid-masjid sebagai bagian dari pendidikan non formal atau Tripusat yang ketiga tadi, bagaimana bisa berperan lebih baik dalam terutama membawa masyarakat menjadi lebih baik. Dalamnya adalah ini kan fungsi peradaban ya, memberadabkan atau bagaimana mengajak masyarakat untuk menjadi baik. Dalam istilah umumnya itu ada seseorang itu bisa saleh secara individu, tapi juga saleh secara sosial. Jadi apa maknanya itu? Jadi kesalehan individu, tapi juga kesalehan sosial. Orang itu menjadi lengkap baik apabila yang bersangkutan memang secara individu bagus, gitu ya. Perilakunya baik, tidak lakunya bagus. Kemudian menjadi manusia yang utuh, lengkap, dan kemudian sesuai dengan harkat kemanusiaan, tapi juga kemudian dengan masyarakat sekitarnya, lingkungan sosialnya baik. Ya, artinya itu dia baik secara individu maupun secara sosial, dia adalah saleh. Nah, peran masjid menurut saya yang pernah saya sampaikan di forum ini juga, saya kira khususnya sebagai Tripusat yang ketiga tadi, melengkapi apa-apa yang belum dilakukan di keluarga dan juga sekolah gitu. Tapi Pak Karso, di keseharian itu kan ada orang yang penampilannya seolah-olah menuruti ajaran agama, tapi kesalehannya menjadi tidak tampak atau dilakukan dengan cara yang tidak benar. Itu apa sebabnya kira-kira?
Nah, jadi pemaknaan agama hanya secara ritualistik. Oh, gitu. Ini harus dimaknai sedalam-dalamnya bahwa harus punya makna betul sebagai tadi kesalahan baik secara individu maupun dan sosial gitu misalnya. Gitu. Jadi masjid juga tambah banyak. Lalu yang di masjid atau datang masjid juga banyak. Lebih-lebih masa puasa seperti ini misalnya. Yang ke gereja tempat ibadah yang lain, tapi misalnya korupsi juga tetap banyak. Seperti itu misalnya. Ini berarti kan ada persoalan. Nah, ini berarti agama hanya dimaknai secara ritual saja, tapi kurang bermakna sebagai inherent dalam perubahan perilaku yang bersangkutan seperti itu tadi. Kalau dihubungkan dengan Tridharma, Tripusat Pendidikan tadi, dan juga substansi membangun peradaban, berarti masjid itu tidak hanya semata-mata tempat ibadah, sih. Betul, artinya masjid itu kalau kita belajar dari zaman Nabi pun sudah ada ya? Sudah ada, artinya sebenarnya bahkan misalnya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat bisa di masjid. Gitu, sebenarnya sekarang masjid juga sudah mulai banyak fungsinya, termasuk dalam konteks pendidikan misalnya kalau perlu misalnya ada perpustakaan masjid yang bagus untuk supaya belajar, atau kalau sekarang perpustakaan tidak tekstual tapi sekarang misalnya digital. Kalau perlu ya masjid menyiapkan wifi yang bagus, kemudian dipandu sedemikian rupa orang bisa belajar di situ. Ini kan saya kira salah satu cara, tapi mesti ada fasilitatornya. Ada pembimbingnya, maksud saya begitu. Kok Pak Karso bisa punya keyakinan bahwa masjid ini lewat terutama instrumen pendidikan bisa memberikan peradaban yang baik bagi kita? Apa relevansi atau alasan-alasannya itu? Ya, agama ini sebenarnya kan mencerahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari zulumati ilan nur. Dari kegelapan ke cahaya ini, cahaya itu adalah cahaya peradaban yang sekarang modern, bagus, maju, kira-kira seperti itu. Agama harus bermakna seperti itu menurut saya, Mas. Kalau dikaitkan dengan kontekstualisasi zaman sekarang, ciri-ciri peradaban yang dilahirkan dari Kawah Condrotimuko di masjid tadi seperti apa? Nah, pertama kan misalnya ini kan berarti kita bicara tentang kualitas sumber daya manusia atau kualitas sumber insani misalnya. Nah, sekarang kan misalnya orang harus mengetahui tentang misalnya teknologi, jelas itu tidak mereka harus seperti itu. Misalnya tentang digitalisasi, mau tidak mau harus seperti itu. Tapi satu sisi akhlak, karakter, ini juga harus baik. Nah, jadi artinya menyeluruh lah. Maka masjid sebaiknya menjadi pemandu bagi umatnya, umat Islam yang datang di situ tadi. Betapa nikmatnya hidup dalam satu lingkungan masjid di mana masjid itu menerangi dan kemudian menyebabkan sekitarnya menjadi baik. Inilah saya kira mungkin secara ekonomi juga bagus, secara sosial statusnya juga mungkin lebih baik. Semua orang tidak ada yang miskin, tidak ada yang bodoh, seperti itu misalnya seperti ini. Nah, ini tentu yang juga dicita-citakan atau menjadi dakwahnya Nabi kita atau Nabi-Nabi sebelumnya sebelum Nabi Muhammad juga saya kira seperti itu. Terakhir Pak Karso, ini kan kemudian kalau anak muda sekarang nyebutnya relate berhubungan dengan pendidikan karakter gitu yang mungkin menjadi concern Pak Karso juga. Ini dengan memberdayakan masjid dengan fungsi yang benar, lalu dengan pendidikan karakter ini apakah bisa punya hubungan yang saling menyambung gitu? Ke masjid itu orang mengatakan beribadah umumnya begitu. Beribadah Beribadah yang baik adalah beribadah yang menjadikan ibadah itu tidak sekedar ritual tadi, tapi sebagai apa yang disebut dengan
ya mungkin bahasa menterengnya benteng kehidupan. Wah, keren sekali. Jadi benteng kehidupan. Jadi bahwa sekarang banyak sekali pertentangan, bahkan mungkin tantangan dan sebagainya yang menyebabkan orang harus memilih mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Maka agama dalamnya adalah melakukan ibadah harus menjadi filter, jadi sebagai penyaring filter. sekaligus sebagai benteng itu tadi. Gitu. Nah, dengan cara seperti itulah maka tadi fungsi masjid menurut saya sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari membina peradaban masyarakat menuju kesalahan individu dengan kesalahan sosial itu akan terwujud, saya kira. Terwujud ya, artinya dakwah yang dilakukan di masjid itu juga harus menyeru kepada kebaikan. Jelas, kalau gitu ya. Kebaikan. Nggak boleh menyeru ke radikal ya. Radikal itu kadang-kadang juga mungkin ada yang baik juga. Tapi intinya bahwa tadi ibadah yang bermakna, ibadah yang menjadi benteng untuk menuju peradaban yang lebih bagus, seperti itu ya. Ini saya kira menjadi penting dan dalam operasional sehari-hari menjalankan ajaran-ajaran agama atau juga sebelum menjalankan tetapi memahami ini harus menjadi filter, penyaring atas hal yang tidak baik, seperti itu. Nah, dengan cara begitu orang akan memilih mana yang tadi yang do dan don't tadi. Pernah dalam episode sebelumnya kita bicarakan itu, do and don't Sobat pemirsa, asik sekali perbincangan kita pada kali ini, tapi waktu juga yang membatasi kesempatan kita. Ada beberapa hal yang menjadi sangat bermakna dari obrolan kita kali ini. Bagaimana masjid harus bisa menjadi inspirasi dan penggerak bagi munculnya peradaban manusia yang baik, yang tentu itu akan bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kesalehan individual harus dibarengi dengan kesalehan yang sifatnya sosial. Matur nuwun Pak Karso untuk waktunya. Kapan-kapan boleh mampir ke sini lagi ya? Siap. Tunggu. Kita akhiri perbincangan kita di Lincak Pak Karso. Ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pun terus sakit bukonya ini. Matur nuwun.